Shalom sahabat renungan ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa, mari kita berdoa. Kami memberi syukur untuk hari yang Tuhan izinkan kami boleh ada. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian panjang pembacaan firman pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Shalom sahabat renungan ceria. Tema pada hari ini adalah berbeda dalam melayani Tuhan. Dalam bacaan yang kita baca pada saat ini, di dalam Kisah Para Rasul 15, menceritakan sebuah perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah rekan sekerja sepelayanan. Tidak semua yang diartikan sebagai serasi menyangkut hal-hal yang sama atau seragam. Keserasian dapat juga muncul dari hal-hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Contohnya adalah mur dan baut. Kita tahu mur dan baut bentuknya tidak sama dan fungsinya berbeda. Mur dan baut hanya berfungsi jika mereka dipasangkan. Begitu juga dengan roda gigi, memiliki gigi-gigi yang akan bersinggungan dengan gigi-gigi lainnya. Bahkan diperlukan 2 roda gigi atau lebih untuk dapat menghasilkan transmisi daya. Bayangkan jika gigi-gigi tersebut tidak bersinggungan, tentunya tidak akan menimbulkan transmisi daya. Keserasian dalam perbedaan dapat pula terjadi dalam dunia pelayanan yang kita alami. Ketika membaca tentang kekompakan Paulus dan Barnabas dalam melayani Tuhan, kita mungkin saja menjadi lupa bahwa berbeda pendapat dan bahkan berpecah di antara para pelayan Tuhan dapat saja terjadi kapanpun dan kepada siapapun itu. Paulus dan Barnabas berpisah karena berbeda pendapat tentang membawa Yohanes atau Markus ikut dalam pelayanan mereka selanjutnya. Paulus yang kecewa pada Yohanes akhirnya membawa Silas, sedangkan Barnabas tetap membawa Yohanes Markus. Perpecahan memang membawa kesedihan, tetapi Tuhan bisa memakai berbagai peristiwa kehidupan manusia yang seolah-olah kita melihat itu sesuatu hal yang buruk akan menjadi sesuatu hal yang berguna untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu kecewa bila mengalami sebuah perselisihan dalam pelayanan, karena kita belum tahu bagaimana Tuhan akan memakai peristiwa tersebut untuk kemuliaan namanya. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti karena hal-hal yang demikian. Tuhan tidak
Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas pekerjaannya. Setelah berpisah itu, Paulus dan Barnabas tetap berkembang, tetap memberitakan Injil pada masa akhir hidupnya. Allah memulihkan kekecewaan Paulus pada Yohanes sehingga perpecahan yang terjadi sebelumnya menjadi bermakna dan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, di tengah pelayanan yang kita lakukan saat ini, tentunya pernah terjadi sebuah konflik. Namun tanpa kita sadari bahwa melalui konflik yang terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, dengan rekan sekerja kita, Tuhan boleh memakai itu untuk membentuk pribadi kita, untuk menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang dewasa dalam menghadapi sebuah konflik. Harus dipahami di dalam diri kita bahwa perbedaan tidak menghambat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.